Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. M adalah pencerminan yang memetakan segi 4 PQRS kebayangannya P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen pada pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Koordinat titik P 3,3, Q-nya min 1,4, R-nya min 2,0, dan S-nya min 2,3. Tandailah P, Q, R, dan S pada koordinat kartesius, kemudian gambarlah segi 4 PQRS. Jadi yang di bagian A kita gambarkan dulu. Kita misalkan saja titiknya sumbunya, kita gambarkan garis, mungkin kita gambarkan dengan garis yang berwarna hitam saja untuk membedakannya. Kita misalnya sumbu X dan ini sebagai sumbu Y-nya. Ini Y, ini X. Kemudian titik P adalah 3,3, berarti di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di sini adalah letak titik P. Kemudian Q-nya min 1,4. Ini min 1, ini 4. Berarti ini adalah letak dari titik Q. Kemudian R di minus 2,0. Ini minus 2,0. Kemudian S-nya 2, minus 3. Min 1, min 2, min 3, berarti ini adalah titik S-nya. Sudah kita tandai letak dari titik P, Q, R, dan S pada koordinat kartesius, dan kita hubungkan P, Q, R, S-nya. Dari P ke Q, Q ke R, kemudian R ke S, dan tentu saja dari S kembali ke titik P. Di bagian B, tentukan dengan lukisan koordinat dari titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Jadi di soal ini kita tidak disuruh menghitung, tapi akan nanti kita buktikan di bagian akhir. Kita tandai letak sumbu pencerminannya adalah di garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 kita gambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Kita tuliskan X sama dengan 2. Dan untuk membedakan dengan tadi titik yang PQRS yang berwarna biru, kita gunakan warna yang lain. Kita pakai yang ini. Jadi cara menghitung bayangannya adalah kita hitung jarak horizontal dari titik P ke garis ini adalah satu peta. Jadi kita gambarkan bayangannya juga di sini. Ini adalah P aksennya. Kemudian untuk Q-nya berjarak 1, 2, 3 peta, berarti kita hitung 1, 2, 3. Secara gambar kita dapatkan di sini letak dari Q aksennya. Untuk dari R, 1, 2, 3, 4. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini adalah letak dari R aksennya. Kemudian karena titik S terletak tepat di sumbu X sama dengan 2, maka S aksennya juga letaknya sama. Kemudian kita hubungkan antara P aksen dengan Q aksen, Q aksen dengan R aksen, R aksen dengan S, dan P dengan S. Jadi kita dapatkan gambarnya seperti ini. Walaupun kalau secara perhitungan dari titik P 3,3 apabila dicerminkan oleh X sama dengan 2, maka bayangan menjadi 2 dikali 2 dikurang 3,3. Jadi yang kita ubah hanya letak titik X-nya, menjadi 4 kurang 3 adalah 1. Ini adalah 1,3 letak dari P aksennya. Jadi kita dapatkan tadi letak P aksennya tepat di 1,3. Untuk titik Q di min 1,4 oleh X sama dengan 2 akan berubah menjadi 2 kali 2 dikurang min 1,4. Kita peroleh nilainya menjadi 5,4 untuk Q aksennya. Kita perhatikan bahwa letak Q aksennya tepat di 5,4. Untuk titik R di minus 2,0 oleh X sama dengan 2, kita dapatkan 2 kali 2 dikurang negatif 2,0.
Berarti 4 dikurang negatif 2, kita peroleh 6,0 untuk R aksennya. Kita dapatkan tepat di 6,0. Untuk titik S di 2, negatif 3 oleh X sama dengan 2, kita peroleh 2 kali 2 dikurang 2 dan negatif 3. Hasilnya adalah 4 kurang 2, tetap di titik 2, minus 3. Jadi dengan gambar dan secara perhitungan kita dapatkan bahwa jawabannya sama saja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui A 3,2, B 0, minus 3, dan C minus 2,3 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Jika segitiga ABC ditransformasikan menjadi segitiga A1, B1, C1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 0, tentukan koordinat dari A1, B1, dan C1. Jadi kita tuliskan bahwa untuk yang di bagian A, dari A dengan titik 3,2 dicerminkan oleh X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti sama saja dengan mengubah letak X-nya menjadi negatif. Jadi kita tuliskan sebagai negatif 3,2. Kemudian untuk titik B, 0 minus 3 oleh X sama dengan 0, kita peroleh tetap di 0, min 3 karena dia 2 kali 0 dikurang 0, tetap hasilnya 0. Untuk titik C di negatif 2,3 oleh X sama dengan 0, X-nya akan berubah menjadi 2 dikali 0 dikurang negatif 2. Hasilnya sama dengan 2 dan 3. Kemudian ini adalah titik dari A1, B1, dan C1. Untuk di bagian B, segitiga ABC ditransformasikan menjadi segitiga A2, B2, C2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 0. Sehingga A kita tuliskan tadi titiknya adalah 32. Oleh Y sama dengan 0, maka Y-nya akan berubah menjadi 3. Y-nya jadi 2 dikali 0 dikurang 2. Hasilnya negatif 2 untuk nilai A2. Untuk titik B 0, min 3 dengan pola yang sama akan kita dapatkan menjadi 0,3. Dan untuk titik C di negatif 2,3 oleh Y sama dengan 0 akan kita peroleh negatif 2, negatif 3. Untuk di bagian C kita diminta untuk melukis segitiga ABC, segitiga A1, B1, C1, dan segitiga A2, B2, C2 pada sistem koordinat kartesius. Kita gambarkan sumbu kartesius terlebih dahulu. Ini sebagai sumbu X. Dan ini sebagai sumbu Y. Yang pertama adalah titik A di 3,2. Kemudian B 0, minus 3. Dan titik C negatif 2,3. Kita hubungkan ketiga titik tersebut. Jadi kita hubungkan A, E, dan C. Kemudian yang di gambar yang pertama tadi kita diminta dengan X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 berarti sumbunya yang ini. Kita perpanjang dan kita cerminkan. Maka kita peroleh A aksennya tadi di negatif 3,2. Negatif 3,2 ini adalah letak dari A1. Kemudian untuk titik B1-nya tidak berubah. Kemudian untuk titik C1-nya adalah 2,3. Kita gambarkan. Kemudian untuk segitiga A2, B2, C2, kita gunakan warna yang lain. A2 di 3, minus 2. 1, 2, 3, 3, minus 2. Ini adalah A2-nya. Yang tadi dicerminkan dengan Y sama dengan 0 ya. Kita gambar sumbunya adalah garis yang berwarna biru putus-putus. Y sama dengan 0. Kemudian titik B2 di 0,3. 1, 2, 3 di sini letak dari B2-nya. Kemudian C2-nya di minus 2, minus 3. Kita hubungkan
Dan seperti inilah gambaran dari segitiga ABC, A1B1C1 dan A2B2C2 pada sebuah sistem koordinat kartesius. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.